Anda kembali bersama kami pemirsa. Kalau tadi kita sudah mendengarkan pandangan dari Pak Antoni dan juga dari Bu Yani, sekarang saya ingin ke Pak Misbakun. Tadi kan dari pengamat, kalangan pengamat ini menyebutkan merekomendasikan untuk menaikkan suku bunga, tapi justru dari pengusaha tidak. Kalau dari DPR sendiri bagaimana? Begini, yang perlu kita pahami bersama bahwa efek dari inflasi yang naik ini harus kita sikapi dengan cara yang berbeda. Karena the global inflation sekarang saat ini yang terjadi itu karena gangguan supply chain. Terjadi cost push. Karena secara tradisional inflasi itu disebabkan oleh dua hal. Tarikan permintaan atau demand pull dan cost push. Nah, gangguan supply chain ini menyebabkan terjadinya cost push dan kemudian yang terjadi adalah inflasi global. Karena kita mengalami proses lockdown kemarin karena COVID. Nah, akibatnya kemudian sangat individual ke masing-masing negara. Ketika reaksi dan akibat ekonomi yang sangat individual, semua mengalami proses kenaikan inflasi di seluruh dunia. Tapi berbeda. Penyebabnya sama, tapi individual berbeda. Apakah kemudian ketika Amerika 8,6%, kemudian the Fed fund rate-nya naik, apakah harus suddenly kita memberikan sebuah reaksi yang sama? Berbeda. Tadi Bu Motik sudah menyampaikan, pengusaha butuh sesuatu. Apakah kemudian BI harus menaikkan 7-day repo rate-nya seketika? Tidak. Karena apa? Tadi sudah jelas jawabannya, bahwa COVID belum selesai sepenuhnya di Indonesia. Entilnya, ekornya belum selesai. Ibarat kita ini orang sehat, tapi kita masih baru sembuh dari flu, tapi ingus kita masih ada. Analoginya begitu ya Pak ya? Belum bersih kita ini dari flu. Masih minum 1-2 hari pills yang harus kita istirahat. Dan kemudian kita harus menjaga situasi, apakah seperti ini? Nah tadi udah benar disampaikan oleh Bu Motik, bahwa pemerintah melakukan langkah pertama subsidize, menaikkan. Karena apa? Tarikan dari tekanan dari sisi cost ini, kemudian memberikan dampak terhadap harga BBM kita, pangan kita, ya. Tapi ada situasi bahwa pemerintah mengabsorb sangat luar biasa subsidi. Sehingga BI perlu menunggu juga, apakah dunia usaha ini masih butuh sebuah insentif untuk tidak menaikkan tingkat suku bunga. Karena apa tadi? Restructuring kita juga masih belum full. Karena apa? Konstruksi Amerika menyelesaikan permasalahan COVID berbeda dengan kita. Kita cuma bisa memberikan insentif kepada dunia usaha hanya berupa restructuring. Amerika ada PPP, di mana UMKM mereka itu diberikan sebuah uang gratis oleh pemerintah. Asal digunakan, jangan sampai terjadi proses PHK dan tetap menjaga kesinambungan dunia usaha. Individualnya diberi cash oleh pemerintah untuk sebagai penerimaan. Lah kita, apakah ada program itu? Program kita lebih banyak untuk masyarakat miskin dalam bentuk bantuan perlindungan sosial, supaya masyarakat miskin tidak jatuh menjadi masyarakat miskin yang absolut dan sebagainya. Lah ini tetap mengambang. Tentu ini kan berbeda individual reaksi inflasinya kepada kita. Karena apa? Pemerintah mengabsorb dalam bentuk subsidi, kalau kemudian ditumpangi dengan reaksi yang sama dengan kebijakan moneter, tentu ini akan terjadi sebuah proses yang doubling. Ada dua policy yang saling bertumpukan. Tentunya harus dilihat dulu reaksi dari kebijakan fiskalnya seperti apa, pasarnya nanti akan seperti apa, ujungnya nanti akan kelihatan. Lah inilah nanti baru kemudian, apakah kita perlu menaikkan atau itu. Jadi tidak ada sesuatu hal yang di luar kontrol. Memang tidak mudah mengendalikan inflasi ini. Karena apa? Situasinya juga sangat berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Semalam kita rapat dengan Gubernur Bank Indonesia mendapatkan penjelasan yang sangat memadai. Bahwa BI tidak pernah keluar dari sebuah prinsip ahead the curve. Ahead the curve itu tetap mereka jaga. Bahwa mereka memberikan reaksi yang memadai. Reaksi yang memadai itu artinya apa?
mereka alert terhadap semua indikator-indikator ini, tetapi likuiditas tetap mereka berjaga. Karena apa? Dunia usaha ini masih membutuhkan sebuah relaksasi terhadap likuiditas yang ada di pasar. Kalau kemudian itu ditarik dengan menaikkan tingkat suku bunga 7-day repo rate yang harus diikuti. 7-day repo rate turun aja, tingkat suku bunga yang jadi keluhannya Prof. Antoni, NIM-nya masih tinggi aja, masih terjadi. Makroprudensial memberikan reaksi. Mereka ini kan sukanya NIM yang tinggi ini, begitu diturunkan mereka tidak bereaksi, begitu dinaikkan mereka langsung naik. Lah inilah reaksi yang tidak balance, inilah yang ingin dijaga oleh bank sentral. Karena apa? Pemerintah sudah mengambil sebuah porsi yang sangat luar biasa, yaitu apa? Subsidi. Penerimaan negara target dinaikkan, dari penerimaan pajak bertambah 220 triliun, 400 triliun, 440 sendiri naik. Nah, inilah yang harus kita jaga balance ini. Karena apa? Ketidakseimbangan akan menimbulkan imbalance baru. Ketidakseimbangan baru. Lah, pemerintah ingin menjaga itu dalam sebuah kurva yang smooth. Tekanan tidak kembali kepada dunia usaha. Kalau dunia usaha yang belum sehat benar, diberikan tekanan lagi, maka flu yang belum sembuh ini akan menjadi flu yang lebih berat. Oke, artinya memang dari dunia usaha membutuhkan relaksasi sehingga BI ini perlu menunggu terlebih dahulu. Tapi kita ingin tanyakan dulu kepada pemerintah, bagaimana kemudian kebijakan dari pemerintah saat ini untuk menanggapi isu ini? Baik, terima kasih. Tadi Pak Mis sudah menjelaskan dengan sangat baik itu, karena memang respon yang dilakukan oleh pemerintah paling tidak dalam 1-2 bulan terakhir itu decisive, itu atas konsultasi dan dukungan dari DPR juga. Kita bersama-sama melihat kondisi yang kita hadapi sekarang ini memang bukan hanya dihadapi oleh Indonesia. Banyak negara yang menghadapi tekanan inflasi jauh lebih tinggi daripada Indonesia. Jadi kalau saat ini kita inflasinya di 4,3, banyak negara itu sudah di atas 10%. Bahkan misalnya Turki itu sudah di atas 70%. Jadi kita memang satu tidak sendiri, itu sudah jelas. Nah, apa yang menjadi pembeda antara kita dengan negara-negara mayoritas itu? Yang pertama adalah itu tadi, gerak cepat kebijakan pemerintah dalam memastikan bahwa dampak dari inflasi ini bisa diabsorb oleh pemerintah, dalam konteks ini adalah APBN. Kita tentunya bersyukur bahwa kinerja dari APBN kita, kinerja dari khususnya penerimaan kita selama 2021 dan juga 2022 ini memang cukup menggembirakan, sehingga dengan kondisi penerimaan kita yang cukup, kita bisa melihat bahwa cukup besar peluang bagi kita untuk mengabsorb, APBN-nya bisa mengabsorb shock yang dialami oleh perekonomian. Dalam konteks ini jelas tadi seperti disampaikan oleh Pak Misbakun, bahwa target utama kita adalah menjaga daya beli dari masyarakat, khususnya yang miskin dan rentan. Nah, ini yang harus kita jaga selama tekanan ini masih akan ada. Tekanan yang sekarang kita hadapi secara global oleh dunia ini sebenarnya memang cukup unik dan cukup jarang. Jadi ini agak berbeda dengan krisis yang pernah dihadapi oleh global, paling tidak dalam 3 krisis terakhir. Misalnya krisis 2009 itu berbeda, krisis 2013-2014 itu juga berbeda, dan krisis COVID jelas sangat berbeda juga. Saat ini kita menghadapi global crisis, potensi global crisis yang datangnya dari harga yang meningkat akibat supply chain yang terhambat, lalu diperparah dengan geopolitik, war in Ukraine, perang di Ukraina, dan di saat yang sama negara berkembang itu masih banyak yang belum pulih, tetapi negara maju itu kebijakan moneternya sudah saatnya untuk diperbaiki karena sudah cukup lama tingkat suku bunganya terlalu rendah. Nah, ini kemudian menjadi kombinasi yang sangat rumit bagi negara maju yang akan menghadapi yang namanya stagflasi, di mana inflasinya tinggi, akan tetapi perekonomiannya mungkin akan tumbuh sangat rendah atau bahkan
seperti yang banyak sudah diikuti oleh pelaku usaha, bahwa di Amerika dalam 2 kuartal pertama di tahun 2022 ini diperkirakan sudah tumbuh negatif 2 kuartal berturut-turut. Secara teknis itu disebut resesi. Nah, inilah yang kemudian menimbulkan ketidakpastian di pasar global dan itu berimbas kepada negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Nah, saya ingin menunjukkan lagi sedikit pembedanya. Apa bedanya kita dengan negara lain dalam konteks saat ini? Saya tidak mengatakan bahwa kita pasti aman, enggak juga. Artinya kita sedang menghadapi risiko yang cukup berat, tapi kita punya modal yang lebih kuat dibandingkan dengan banyak negara lain, khususnya negara berkembang. Tadi seperti inflasi yang sudah kita jaga cukup rendah di 4,3, hasil dari kecepatan kebijakan kita yang kita kolaborasikan dengan sangat cepat dengan DPR, sehingga kita bisa menjaga harga Pertalite tidak naik, harga listrik tidak naik, harga LPG tidak naik, sehingga subsidi kita dan kompensasi kita memang akhirnya menjadi cukup membengkak. Tetapi tidak apa-apa, ini adalah kesempatan kita untuk menjaga daya beli masyarakat dan kita bisa tetap mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi kita, sementara banyak negara lain sedang menghadapi tantangan yang sangat berat. Jadi jangankan untuk mendorong terus pertumbuhan ekonominya, inflasinya pun mereka harus akhirnya terima jauh lebih tinggi daripada apa yang bisa kita dapatkan di Indonesia. Nah, bagaimana kolaborasi kita dengan Bank Indonesia? Ini yang penting kami juga share. Kita semakin kuat, khususnya dalam kondisi belakangan ini, semakin sering untuk compare notes. Kita sering sekali untuk berkolaborasi dengan Bank Indonesia, sehingga sinergi antara kebijakan fiskal dengan kebijakan moneter itu justru akan dan sudah mulai semakin kuat kita jaga. Jadi setiap waktu kita bisa terus mengkoordinasikan, mengkolaborasikan bagaimana keharmonisan antara kebijakan fiskal yang sudah kita sebutkan tadi, menjaga inflasi tetap rendah, dan tapi Bank Indonesia tentu akan memantau ini setiap hari, khususnya bagaimana gejolak di pasar global yang dampaknya terhadap kurs. Tadi sudah disebutkan bagaimana kekuatan kita secara makro memang relatif kuat dibandingkan dengan banyak negara berkembang. Tahun ini kita relatif berbeda karena saat ini kita sedang menghadapi current account surplus instead of current account deficit, jadi sangat berbeda. Lalu kedua, cadangan devisa kita walaupun sudah menurun sedikit, tetapi juga sebenarnya cukup tinggi, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan waktu kita menghadapi 2013 ataupun 2009. Nah, ini tentunya akan terus membutuhkan kolaborasi yang erat, yang kuat antara kebijakan. Jadi yang kita bisa sampaikan adalah kita terus jaga daya beli masyarakat, kita terus jaga momentum pertumbuhan ekonomi. Oke, Bapak terima kasih, itu tadi sudah digambarkan ya bagaimana kondisi saat ini, tampaknya ada optimisme juga kalau kita lihat di pemerintah, tapi bagaimana kemudian tanggapan para narasumber saya yang ada di studio, karena tampaknya tidak terlalu setuju dengan hal ini, tapi nanti bisa kita tanyakan usai jeda. Kami segera kembali.